Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan karakter Islam berkemajuan. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah membahas karakter pertama, al-mabni ala tauhid, berdasarkan kepada tauhid. Yang kedua, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang yang pernah mengenyam pendidikan Muhammadiyah pasti mengenal hadis ini. Taraktu fikum amroini lan tadhilu abada in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunatar rasulihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kedua warisan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini yang dijadikan pegangan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal dulu kala. Sejak awal Muhammadiyah ini didirikan. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu sering ada yang bertanya begini, apa kita dulu pernah pergi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kok sekarang kembali? Boleh jadi ya, pada masa tertentu umat Islam itu ya tetap menjalankan ajaran Islam, tetapi tidak berdasarkan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu boleh jadi demikian. Tetapi juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu maknanya adalah mengembalikan seluruh urusan hidup kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Lebih-lebih kita orang Muhammadiyah, manusia yang bertakwa. Nah, itu pedoman hidupnya selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di Muhammadiyah, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak rumit. Ya. Ketika saya masih remaja, sungguh luar biasa, takjub betul kepada orang-orang Muhammadiyah itu. Jadi orang Muhammadiyah itu yang saya saksikan, terhadap Al-Quran itu pemahamannya sangat beragam. Dari yang bacanya itu masih geradul-geradul sampai yang sangat mahir gitu. Tapi yang luar biasanya, yang geradul-geradul itu jangankan ditanya tentang tajwid, membedakan hak dengan hak saja tidak bisa. Tapi mereka tetap aktif di Muhammadiyah itu. Mengapa? Karena orang Muhammadiyah yang sudah mahir membaca dan memahami Al-Quran itu tidak menghina dan mencela orang yang masih geradul-geradul itu. Apalagi mengkafirkan, itu enggak terjadi. Justru orang yang masih geradul-geradul, yang masih belum bisa membaca dengan tartil, itu dimotivasi, dihargai, dan tidak dicela sama sekali. Ketika ditanya oleh yang belum mahir itu, orang yang mahir mengatakan enggak apa-apa, yang penting kita terus belajar. Dan sering kita jumpai di ranting Muhammadiyah, di cabang Muhammadiyah, orang-orang yang sudah mahir membaca dan memahami Al-Quran itu dengan sabar menuntun dan melayani mereka yang belum mahir itu.
karena mereka itulah yang secara bersama-sama mendirikan amal usaha Muhammadiyah. Bahkan di sebuah ranting itu seminggu sekali diajarkan pelajaran membaca Al-Quran. Diundangkan guru dari luar, bukan yang mahir di tempat itu mereka bersama-sama. Baik yang sudah mahir maupun yang belum mahir sama-sama belajar membaca Al-Quran. Dan itu yang membuat semua orang dengan kemampuan sesederhana apapun dalam membaca dan memahami Al-Quran tetap percaya diri bergabung dengan Muhammadiyah. Nah, lebih dari itu tentu mereka semuanya terus mempelajari dan mendalami isi Al-Quran sesuai dengan prinsip yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah itu dalam mengajarkan Al-Quran menggunakan prinsip yang pertama dibaca dengan benar. Kemudian yang kedua dipahami artinya. Kalau sudah dipahami artinya ditanyakan kepada dirinya. Apakah sudah diamalkan kalau itu perintah? Kalau itu larangan apakah sudah ditinggalkan? Dan seterusnya. Dan Kiai Dahlan tidak menuntut memiliki hafalan yang panjang. Tidak menuntut memiliki hafalan yang banyak. Tetapi dengan pemahaman yang secukupnya kemudian diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Dan amal soleh itu kemudian dilembagakan menjadi amal usaha Muhammadiyah, sehingga tidak banyak ayat yang dipelajari tetapi bisa menghasilkan berbagai macam amal usaha, berbagai macam amal soleh yang bermanfaat bagi seluruh umat, seluruh masyarakat. Pemirsa yang berbahagia, mari kita teruskan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam mengamalkan isi Al-Quran. Jadi Muhammadiyah punya pandangan bahwa agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran itu sebagai agama yang dengan istilah agama etis, bukan formalistik ya. Tapi agama etis itu agama yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana Al-Quran itu hidup dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Sehingga Muhammadiyah dalam memahami kitab suci itu dengan 3 pendekatan: bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu dengan mempelajari teks, isi yang tertulis seperti apa. Kemudian burhani itu sesuai dengan konteks kehidupan yang berlangsung di masyarakat seperti apa. Dan irfani itu pada tingkatan ruhani, tingkatan akhlak dan adab. Nah, sehingga mengamalkan isi Al-Quran pun itu selalu mengedepankan 3 aspek itu secara keseluruhan, secara terpadu, tidak terpisah-pisah. Sehingga Muhammadiyah sama sekali tidak termasuk tekstualis, tapi juga kontekstual, lebih-lebih dirangkum dengan yang namanya irfani yang mengedepankan pada aspek akhlak, adab, dan kemuliaan dan kelurusan rohani yang tinggi. Pemirsa yang berbahagia, di samping itu, di samping berdasarkan Al-Quran sebagai kitab suci, wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan juga orang-orang yang bertakwa, Muhammadiyah juga bersumber kepada sunnah Nabi. Sebagaimana hadis yang di depan sudah saya sampaikan, sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu dalam pandangan Muhammadiyah merupakan contoh pelaksanaan isi Al-Quran
yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat penting kita mempelajari sunnah Nabi, sebab tidak mungkin orang Islam hanya berdasarkan kepada Al-Quran semata tanpa merujuk kepada sunnah Nabi. Sebab tidak sedikit petunjuk-petunjuk Al-Quran itu yang sifatnya umum. Misalnya Al-Quran hanya perintah sholat, tapi bagaimana cara sholat? Ya tentu kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan hal yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin orang taat kepada Allah kok tidak taat kepada Rasul, dan sebaliknya tidak mungkin orang taat kepada Rasul kok tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba," gitu. Semua umatku itu akan masuk surga atau pasti masuk surga, kecuali yang enggan gitu. Para sahabat kan penasaran, masa ada orang yang enggan masuk surga? Lalu para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu? Lalu Nabi mengatakan, "Man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba," gitu. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dia yang termasuk orang yang enggan masuk surga. Jadi pemirsa yang berbahagia, Muhammadiyah sejak awal didirikan sampai seterusnya selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dipahami menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi pemirsa yang berbahagia, Muhammadiyah sekali lagi senantiasa ingin mewujudkan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk amal usaha, nah sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Dan Muhammadiyah selalu meyakini apa yang dijadikan pegangan itu sebagai satu kebenaran. Tetapi juga Muhammadiyah tidak menyalahkan atau apalagi mengkafirkan yang berbeda pandangan dengan Muhammadiyah. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa tidak sama dalam memahami. Itu sangat manusiawi karena perjalanan hidup, modal yang dimiliki juga berbeda-beda. Jadi Muhammadiyah yakin dengan apa yang dilakukan sebagai satu hal yang benar, tetapi juga menghargai yang tidak sama dengan pandangan Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.